Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadung Ketinggalan wow nganjuk semangat luar biasa, tapi ketika disalam kok rada melompong. Sudah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tidak bermaksud nopo-nopo kalau 2 kali ya. Cuma nirakan bahian niku lek salam seringnya 2 kali. Itu adalah kode. Tapi kalau boten. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ingkang kita tawimi kangge hormati Habib Soleh Al-Atos selaku pembina As-Sanad Pusat, ingkang kita hormati dan kita takzimi beliau Kiai Haji Agus Said Ridwan, ingkang kita takzimi bersama-sama dan kita harapkan ilmunya beliau Al-Habib Muhtar Ahmad As-Saidaf, dan yang kita hormati bersama Kiai Haji Busroni dan juga Habib Hasan As-Saidaf dan Kiai Haji Mahfud Zain. Dan tak lupa kepada sponsor acara kita yaitu Marwah Tirta dan Resto 3. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini, pagi ini kita ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat dan suasananya juga tidak hujan. Kemarin hujan loh. Ini tumben-tumbennya. Ini adalah salah satu kenikmatan. Mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, saya di sini mohon izin untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku yang saya itu terus terang gredeg. Tadi saya matur sama Gus Said, Gus kalau gredeg, wes pokoknya bisa. Bismillah deh. Ini adalah buku yang berjudul Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri. Jadi tentang biografinya Habib Fi, dan ini sangat lengkap. Saya rekomendasikan jenengan semuanya mempunyai buku ini kemudian membacanya, dan yang sudah mendapatkan juga bukan didapatkan tapi juga dibaca karena isinya itu daging semua. Dan ini ditulis oleh beliau Habib Muhtar bin Ahmad As-Saidaf yang sekarang berada di samping saya, sudah bersama-sama dengan kita. Saya ceritakan sedikit tentang profil beliau. Beliau adalah kelahiran Pemalang tahun 1968. Beliau ayah dari 5 anak yang alhamdulillah laki-laki semua. Ini sementara gitu. Sementara 5 anak. Oh gitu. Beliau pendidikan santri di berbagai pondok salaf maupun formal. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan sebagai sarjana IAIN Jogja jurusan sastra Arab, dan untuk jabatan beliau pengurus Jatman Idarah Aliyah dan juga Rois Jatman Kabupaten Pemalang. Beliau juga tercatat sebagai Katib Suriah PCNU Pemalang dan juga sebagai Badal Mursyid Thariqah Syadziliyah Habib Lutfi. Tepuk tangan untuk beliau. Dan kita selama beberapa waktu ke depan akan mengupas tuntas atau tentang Cahaya dari Nusantara ini terkait biografi Habib Lutfi bin Yahya.
yakin semua yang hadir di sini sudah mengenal tentang Habib Lutfi bin Yahya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya rahasia. Ini gak konco dewi, gak ceritanya. Tapi alhamdulillah karena konco dewi nanti diceritakan semuanya di BP. Untuk biografi beliau ini ringkasnya adalah nama lengkap Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau adalah sosok ulama yang karismatik. Lahir pada hari Senin tanggal 27 Rajab tahun 1367 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1947 Masehi di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah dan Al-Habib Ali Al-Ghalib. Beliau juga merupakan suami dari Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya. Dari pernikahannya itu beliau dikaruniai 5 orang anak, yakni Syarif Muhammad Bahaudin, Syarifah Zainab, Syarifah Fatimah, Syarifah Umi Hani, dan Syarif Husain. Rumah beliau ini tidak pernah sepi dari tamu. Rumah Habib Lutfi ini tidak pernah sepi dari tamu 24 jam. Baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun tokoh-tokoh penting. Di antaranya pernah hadir di rumah beliau ada Presiden Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga pernah sowan ke rumahnya beliau. Habib Lutfi ini selain karena keilmuannya juga dikagumi dan dihormati oleh banyak kalangan. Di antaranya karena kelembutan beliau dalam berdakwah dan sikap tawaduknya. Nah ini nanti akan kita kumpas tuntas nanti tentang sikap-sikap beliau, lemah lembutnya beliau ini. Dan saat ini Habib Lutfi bin Yahya menjabat sebagai Ketua Forum Sufi Internasional dan Pembina Majelis Taklim Kanzus Sholawat. Habib Lutfi bin Yahya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dan juga sekarang menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga menjadi Rois Am Jatman. Habib Lutfi bin Yahya ini juga produktif dalam menulis. Ada beberapa karya tulis beliau yang sudah dicetak. Beberapa di antaranya adalah tentang yang pertama jihad ekonomi dalam bingkai NKRI, belajar nasionalisme dan ekonomi kepada Maulana Habib Al-Habib Lutfi bin Yahya. Ternyata beliau juga ahli dalam bidang ekonomi yang mungkin jenengan belum pernah tahu sebelumnya. Ternyata beliau menulis tentang buku ekonomi. Dan juga Habib Lutfi bin Yahya pernah menulis buku tentang sejarah Maulid Nabi, meneguhkan semangat keislaman dan kebangsaan. Di antara buku beliau yang lain adalah tentang judulnya Umat Bertanya, Habib Lutfi Menjawab. Nah ini dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang itu. Namun sebelumnya kami mohonkan kepada Habib Muhtar Ahmad As-Segaf untuk menyapa para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pantun lo tadi. Derek. Napa kula sing pantun, Beb? Oke. Buah jeruk kulitnya hijau. Mantap. Dibungkus wadah kresek warnanya biru. Cakep. Lek pengen uripe mulya lan bejo. Cakep jangan. Ayo sareng-sareng nderek guru. Cakep. Disuruh ulangi lagi, wis lali ki ngono. Oke, Habib Muhtar bin Ahmad As-Segaf, nun sewu ini kita bedah buku tentang yang pernah menulis, yaitu tentang biografi Habib Lutfi. Ini sudah ini salah satunya dengan menuliskan tentang Habib Lutfi itu adalah seseorang yang gampangan, dalam artian beliau itu tidak suka ruwet-ruwet, apalagi nek rumahnya 24 jam siap menerima tamu gitu.
baik dari orang biasa sampai pejabat. Lah itu mohon nanti saged jenengan ceritakan ke kami Bib, sebagai bahan ibroh kami. Beliau yang luar biasa itu aja kesehariannya 24 jam menerima tamu. Lah kaya kula sing wong biasa jam 9 wis tutup enek tamu ya diusir enten Bib. Niki kersane mungkin kita saged nderek tawadane beliau. Niku potret kesehariannya Habib Lutfi bin Yahya niku seperti nopo, karena Habib Mukhtar ini adalah santri kinasinya beliau. Monggo Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Arhamar rahimin. Allahumma fa ya mu'allim Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Sebelum kami memaparkan, menjawab, ada permohonan dari kami. Kira-kira dengan siap ya? Insyaallah. Saya minta kita bacakan Fatihah dulu untuk guru kita, beliau Maulana Habib Al-Mursyid Al-Arifillah Muhammad bin Ali bin Hashim Yahya, serta istri beliau. Diberi oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur, bisa terus membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kunniyatin salihah bil qabul bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para kiai, para sepuh, ini sepuh, Habib Saleh Al-Atas sebagai pembina Darul Pusat, sebagai pimpinan Hasanat Pusat, Romo Yai Haji Busrani, dan segenap pengurus Darul dari wilayah maupun pusat, dan pengurus yang saya hormati, para kiai, para sepuh, denganipun Romo Kiai Mahfud Zaim, Kiai Agus Said Ridwan, dan para yai yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kemudian tidak lupa pengurus Daru, kemudian pengurus Hasanat dari berbagai wilayah yang hadir di saat ini. Kita semua mendapatkan limpahan rahmat barokah dari Allah Ta'ala. Ibu-ibu nyai, para muridin, muhibbin, Maulana Habib Lutfi dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dengan kami, dan semoga langkah apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat barokah dari Allah Ta'ala. Saya melihat bahwa sedikit saya sampaikan sebelum kami menjawab tadi. Sedikit saya sampaikan bahwa kali ini adalah acaranya adalah acara pengukuhan, betul ya, deklarasi dan pengukuhan Darul derek guru. Maka alhamdulillah, supaya sesuai dengan tema derek guru, kita membahas salah satu buku kami ini. Ini cahaya dari Nusantara. Ini bukan biografi. Kalau biografi itu biasanya dari awal lahir sampai ini, tapi bisa ya berisi biografi, bisa manaqib, bisa sejarah, bisa nasihat, bisa pandangan, bisa konsep, pemikiran, dan hal-hal ilmiah yang lain dari berbagai hal.
Makanya insya Allah semoga apapun kita punya link ya, bagi kaum nasionalisme ya insya Allah bisa memetiknya, bagi aktivis NU juga bisa mengambilnya, bagi kaum santri, sarkup, budayawan maupun yang lain insya Allah kita bisa mengambil memetik dari buku ini. Satu hal yang menarik kaitannya tadi tentang keseharian kehidupan Maulana Habib Lutfi bin Yahya, memang hal yang sangat luar biasa. Kalau yang belum pernah ke sana mungkin akan merasa heran, merasa terbayang. Tapi kalau sudah santri-santri yang sudah ke sana akan mengetahui hal itu. Tapi kalau tidak di situ 1, 2 hari, 3 hari pun dia tidak bisa mengetahui lebih jeli. Ini kalau kita lihat di buku ini, kami memang mencoba untuk menceritakan hal, bahkan sampai hal-hal yang kecil dari beliau Maulana Habib Lutfi. Anda nanti bisa baca kegemaran beliau minum kopi umpamanya. Itu minum kopi beliau itu kopinya apa, jenisnya, takarannya berapa, dan kenapa, itu pun Anda akan mendapatkannya. Kemudian hal lain, kesukaan makan beliau, minumnya beliau, kemudian hal-hal yang lain banyak kita dapatkan, dan tentunya itu semua beliau tidak melakukannya. Contoh makan, beliau tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu makan pasti dengan mengajak teman. Dan ini kalau santri ini ya tahu adilah-adilahnya itu secara rinci. Bagaimana makan bersama, bagaimana konsep Nabi, bagaimana itu dijabarkan dengan adilah-adilah sangat luar biasa. Kemudian hal yang lain seperti tadi umpamanya beliau memang kehidupannya gak seperti umumnya kan, waja'alna laila libasa waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Beliau memang terbalik, justru malamnya hidup, siangnya malah istirahat. Jadi makanya kalau dan itu memang kalau nggak orang simatus solehin itu tidak bisa. Dan sudah kalau kita lihat sudah sekian puluh tahun, makanya rumah beliau itu aneh. Semakin malam semakin ramai. Mertamu jam 2 malam. Itu mertamu kan biasanya mertamu pagi. Enggak. Di sana itu biasa jam 2 ada lihat ketemu jam piro, jam loro, jam 3 sadurunge subuh baru kepanggil. Jadi memang kayak gitu. Istirahatnya pun nanti biasa jam 9 sampai siang dan malamnya. Kemudian tamu pun pintu itu memang ya alasan beliau memang alasan beliau kalau nggak orang-orang khusus sulit. Alasannya beliau, saya takut kedatangan Nabi Allah ini. Oke, nggak mau nolak tamu beliau mulai dari istilahnya dari strata, dari pejabat sampai orang yang awam, orang yang nggak punya, semua masuk, tidak pernah. Jadi siapapun ya boleh istirahat di situ, kamar mandi di situ 24 jam, tidak pernah. Nggak ada orang rumah selama 30 hari 1 tahun 24 jam ditutup ya rumah beliau, nggak ada. Dan itu termasuk. Dan yang aneh lagi, saya kadang bingung, kalau tidak ada beliau ya sepi, kamu ya kok ngerti. Tapi begitu beliau datang, nggak ada orang dari sekitarnya, dari jauh pun berdatangan. Sing ngabari sapa? Wallahu a'lam bishawab. Yo rame, parkir di luar, belakang, depan rame. Dan itu Allah Ta'ala memberikan
apa namanya kelebihan semacam itu, dan banyak hal daripada kehidupan beliau dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Yang jelas dia orang yang apa namanya sangat hati-hati, makan pun hati-hati, itu nggak sembarang seperti kita makan minum, itu beliau sangat menjaga sekali kesehatan. Jadi kalau kita lihat aktivitas, saya nggak sanggup, penderek beliau sudah regenerasi. Saya sempat sekian tahun derekan beliau semobil kemanapun pergi, tapi saya sudah pensiun, jadi yang lebih muda lagi, yang lebih kuat. Ternyata yang muda pun yang kuat itu pengawal beliau Ramadan itu kekar kayak militer, tapi yo KO kena gejala stroke, ganti lagi dengan yang muda. Jadi kalau umumnya orang itu ya kadang Anda bayangkan 3 hari 3 malam nggak tidur ya kuat, seminggu nggak turun awan mengi ya kuat. Dahar yang namanya makan, nggak makan, kita penderek pagi itu sarapan disediakan, jam 2 wujud sama kopi, rampung orang rampung. Dan ini penderek ini sih sanes malaikat. Ya akhirnya calon-calongan, boten mantun, dahar itu sarapan itu pun jam itu pun disediakan. Beliau ngobrol mawon kalian tamu kalian itu, dan ini sih akan tambah suwi tambah geleh, nggak kuat kita kadang curi ke dapur, diganjel kali roti kali nopo, mboten kiat yo ke dapur dahar tak ini nggih mangke dereng nanti daran. Lah piye malih badhe matur sampun santri kok dulu di guru boten kiat. Dan itu pengalaman ingkang banget luar biasa. Dan apa namanya makannya juga sudah sembarang, nggak semuanya lihat, nggak apapun sistemnya. Kecap, orang kecap coba jenengan, nggak mau. Kecap manis nggak mau, maunya asin dan buatan sendiri. Jadi bukan pilih-pilih, karena apa?